Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Ardiansa Vlog. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya walaupun kita sedang berpuasa. Semoga rezeki kalian lancar guys. Oke, di konten kali ini gue mau bikin Q&A part 2 ya. Nah kemarin kan part 1-nya, sekarang kita bikin part 2-nya. Sebelum kita mulai kontennya, yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jadi kalau misalnya yang buat kalian yang udah subscribe, terima kasih yang udah dukung sampai sejauh ini. Oke, buat Ain sama Mila, gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Gimana kalau dari Mila, udah sekarang masih aktivitasnya masih kerja? Iya, Masih kerja, tapi udah libur? udah. Udah. Alhamdulillah. Berarti udah dapat THR dong? Belum dibagi. Belum dibagi ya ampaunya. Kalau dari Ain? Kesibukannya sama seperti biasa. Seperti Kerja. biasa ya. Kuliah masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, kerja udah libur? Belum juga ya. Terakhir kerja kapan kira-kira? Terakhir kerja itu di tanggal 11. Di tanggal 11. Iya. Oke. Nah, kita udah berapa minggu sih nggak ketemu? Ada seminggu, 2 minggu? Ada. Ada 2 ya. minggu. Kita bakalan bikin konten ini yang kedua kalinya ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi ini banyak juga kemarin tuh yang nanya-nanya ya kan. Kemarin kan disuruh bikin konten sama kalian lagi ya kan. Ngomong-ngomong katanya kalian mau nanya juga ya. Iya, Dong. nanya. Nah, kira-kira nih sebelum kita ke pertanyaan yang ini, kita ngobrol santuy dulu ya kan, sambil nunggu buka ya kan, buka puasa. Jadi kita santai-santai aja dulu. Gimana selama aktivitas puasa ini, apa yang kalian lakukan? Buat Mila, Ya kerja. selain kerja, kan kalau Tidur. kerja itu kan udah apa ya? Kewajiban. Nah, seharusnya selain dari kerja itu apa? Ya, Pasti. bukber. Bukber. Oh, berarti udah bukber tak kemarin? Udah, cuman ini minggu ini full job. Full job ya, banyak job ya. Berarti kemarin bukber sama teman-teman dari mana? Dari teman Ain, teman kerja Ain, terus kayak bukber ya sama dia terus. Oh, sama dia. Tapi kalian belum pernah bukber bareng aku ya? Belum. Parah banget. Padahal aku sama teman juga loh, nggak diundang kan gitu. Kalau dari Ain juga berarti pasti sama kegiatan kalian ya? Iya, Sama. kurang lebih ya sama. Kemarin habis bukber bareng sama teman kerjaan, bareng Mila juga. Terus dan kita pun hampir setiap hari kita bukber berdua. Itu. Oh siap. Jadi kemana-mana selalu berdua ya? Iya. Ya, saling melengkapi. Nah ini jadi ada pertanyaan dari sobat-sobat kita. Jadi ada yang menanya, nggak perlu buat sebutin namanya. Selama perjalanan hidup kalian berdua, ini buat kalian berdua, tapi jawabnya satu-satu, jangan bareng-bareng juga. Iya. Mentang kemana-mana bareng-bareng, nanti jawabnya bareng lagi. Selama perjalanan hidup kalian, ya kan? Hal apa yang paling menyakitkan dalam hidup kalian yang sampai saat ini kalian nggak lupain? Buat Mila, yang sampai sekarang itu nggak bisa dilupain. Memaafkan mah udah, misalnya kayak gitu ya kan. Cuman nggak bisa dilupain gitu, saking sakitnya. Kalau hal apa sih nggak ada, cuman kalau yang paling menyakitkan tuh pas ditinggal sama Bude. Oh, betul sih. Jadi kalau kita Iya. ditinggal sama orang yang kita sayangi, terutama keluarga gitu ya, itu bakalan terngiang-ngiang soalnya ya. Ya karena Bude itu kan orang yang ngurusin dari kecil dan emang itu tuh kayak sampai sekarang tuh kayak masih ada gitu, cuman ya mau gimana, udah diambil sama yang di atas ya ikhlas gitu. Itu sih paling nyakitin. Itu yang paling menyakitin. Karena nangis dari sore sampai sore lagi, terus besoknya ingat lagi nangis gitu. Enggak, jangan nangis. Enggak sih. Itu makanya udah berkaca-kaca. Enggak nah. Kalau buat Ain, Kalau buat Ayan sendiri kurang lebih sama, mungkin kalau teman ini ngambilnya yang beda ya. Yang lain. Ada hal di mana pada saat dijatuhkan sama teman kerjaan. oh dijatuh. Iya, karena Didorong gitu. bukan dalam artian posisi. Oh posisi. Iya, mungkin dia entah mungkin mau merebut posisi Ayan atau yang lain tuh nggak tahu, nggak ngerti.
pokoknya bisa dibilang itu untuk pertama kalinya kok kerja, oh kok gini ya, oh merasa kok kayak gini ya. Itu tuh bener-bener apa ya, setiap kali pulang kerja tuh selalu nangis, curhat ke orang tua, nangis kayak gitu, kok dia gini banget ya kayak gitu. Terus sampai bilang yang enggak ke atasan ya gitu lah, jadi kok sakit banget kok dia kayak gitu ya. Oh berarti Sampai sekarang juga iya sih udah bisa memaafkan, cuman masih masih teringat. terngiang-ngiang gitu tuh. Oh dia pernah kayak gitu, dia pernah kayak gitu. Itu pas pertama kerja apa gimana? Yang sekarang, yang Oh, yang sekarang sekarang. yang sekarang. Yang dulu yang kerja itu nggak ada yang kayak gitu. Aku belum pernah nemuin orang yang seperti itu. Tapi emang sih apa ya, sering dengar dari cerita dari orang-orang ada gitu orang kayak gitu, dan ini baru pertama kali kok bener-bener ketemu sama orang seperti itu, kok kayak gini ya gitu. Ini bener-bener sakit banget sih. Yang sabar ya. Biar Allah yang balas. Karena Tuhan tidak tidur sayang. Oh jadi kalau enggak, pertanyaan lo tuh buat yang menyakitkan orang yang masih hidup apa yang udah nggak ada? Ya pokoknya kan selama perjalanan hidup kita loh, selama perjalanan hidup Sampai kita dia- itu apa sih yang membuat kita itu paling menyakitkan gitu selama perjalanan itu yang sampai sekarang nggak bisa dilupain kan gitu. Karena kan setiap orang punya kisah beda-beda Iya. ya. Kalau lo masih hidup sih nggak ada. Oke, kita masuk lagi. Ini tentang soal wanita ya. Jadi untuk para laki-laki. Enggak random nih, enggak random. Hah? Lu nanya ke kita terus kita nanya ke Oh lu. siap, oke. Kalau kayak gitu, ya Siap. biar adil ya. Iya. Iya biar adil. Oh, ya udah. Berarti kan tadi aku yang nanya ke kalian, berarti nanti Mila nanya ke aku, Ain nanya ke aku gitu. Iya. Baru aku nanya ke kalian lagi. Hmm. Iya. Oke, no problem. Oke, yes, oke. Coba dulu. Kamu dulu. Karamat nih. Gimana nih, kan ada tuh orang yang sering ngedoain seseorang. Ngedoain apa? Yang ngedoain, ya intinya berdoa buat orang itu tuh jadi sama kita. Lu udah ngedoain nih, ngedoain pas sehabis sholat, terus bahkan sampai lu ngedoain pas tahajud. Ujung-ujung gak jadi. Nah, menurut lu tuh gimana? Pendapat lu tentang itu? Pendapat, jadi pengalaman. Pengalaman, lu Ya. pasti pengalaman Itu lu kan ada. setiap orang punya pengalaman ya. Kalau pengalaman gue sih, pengalaman aku sih, kalau hal seperti itu tetap lagi kembali lagi ke Allah gitu ya. Karena sebaik-baiknya rencana kita, yang mungkin menurut kita itu menyakitkan, itu kayak bikin kita kecewa, ternyata itulah yang terbaik buat kita. Iya. Karena kita bisa berencana, kita bisa berusaha, tapi tetap Allah yang merencanakan segalanya kayak gitu ya. Jadi kalau memang kita udah, memang bagus kita setiap sholat kita mendoakan ya kan, mendoakan namanya dan segala macam, tapi walaupun kita berusaha sekeras apapun, kalau memang dia bukan jodoh, dia bakal pergi. Tapi kalau memang dia jodoh, sejauh apapun dia bakalan datang kembali. Gue pernah sih baca kata-kata, sekuat apapun kamu memegang seseorang, kalau dia bukan jodohnya dia bakal pergi. Tapi sekuat apapun kamu menolak seseorang, kalau dia emang jodohnya dia bakal balik. Iya memang betul gitu. Gitu. Jadi jangan terlalu mencintai ciptaannya daripada sang penciptanya. Nanti bikin kecewa. Kata-kata siapa? Itu kata-kata zaman bahula. Nah kalau kok aku lagi sih mau nanya. Oke, itu ya pertanyaan buat Mila kan. Udah gue Iya. jawab. Menurut kalian gimana? Clear ya? Clear. Clear. Berarti lu pernah nih ngedoain seseorang? Pernah pasti kan gitu. Cuman ya apa boleh buat kan gitu. Udah lama itu mah. Oke. Ada cerita selanjutnya? Kan? Apa ya? Oh iya, mungkin bisa dikatakan banyak kasus yang ditemukan. Kasus, Iya, udah serem kasusnya nih, maksudnya banyak yang terjadi pada perempuan-perempuan nih. Jadi mewakili sebagai perempuan gitu ya. Kadang kita nih deket sama cowok. Si cowok ini tuh yang ngasih kita perhatian dan ya semuanya segala macam baik sama kita gitu ya. Terus, nah si cowok ini baper lah sama si cowok itu gitu kan, baper gitu. Tapi caranya si cowok ke si ceweknya ini kayak ngasih respon, kayak ngasih harapan gitu loh. Jadi seolah-olah oh iya berarti dia juga suka dong sama gue, kalau menurut si cewek. Tapi
tiba-tiba nih si cowok udah nyaman, dia udah baper, udah punya perasaan sama si cowok itu, tiba-tiba si cowok itu ya udah hilang gitu aja gitu. Terus maksud dia tuh dengan ngasih perhatian dan kebaikan dia selama itu apa gitu? Kenapa sih cowok-cowok kadang suka kayak gitu? Suka heran gitu. Ini Apa ya? pertanyaan yang berat ya. Karena itu terjadi sama diriku sendiri. Kok kayak gini sih? Terus maksud lu apa selama ini ngedeketin gue tuh apa gitu loh? Berat kenapa nih? Lu Maksudnya pernah Kalian itu marah ke saya gitu. kan lu sebagai kaum cowok mungkin. iya, kaum cowok nih, mewakili kaum cowok tuh kenapa sih begitu? Karena kebanyakan yang jadi korbannya tuh cewek, kalau cowok kan jarang ya. Tuh para cowok dengerin ya, Iya nggak gua sih? jadinya kena marah-marah. Coba jawab dong. Gimana ya? Kadang itu juga kita nggak bisa, maaf nih ya, bukan ngebela para cowok kayak gitu. Ya kan, karena aku juga cowok gitu ya, jadi ada pembelaan juga betul. Cuman ya bukan berarti ngebela sepenuhnya buat cowok. Sedikit ngertilah tentang perasaan wanita. Kalau dibilang terkadang tuh cowok tuh ada pas dia lagi bener-bener lagi suka sama seseorang, ya kan. Contoh ini contoh, ya kan. Misalnya aku suka sama Ain nih. Ketika dia ngeliat kayaknya gue suka nih sama si Ain, dan disitu dia kadang memberikan perhatian dan segala macam kan, supaya ada kayak apa ya, respon dari si ceweknya. Tapi mungkin karena seiringnya waktu, atau misalnya cowok ini mungkin kan ada yang nggak sabaran atau kayak gimana, dia menyerah. Ada juga mungkin karena si cowok ini tadi udah menemukan yang lain, akhirnya yang di sini tadi, perhatian di sini tadi, ketika benar-benar si cewek ini udah nyaman, terus dilupain, tiba-tiba nggak ada kabar. Karena sih, kenapa sih gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya gue juga maaf nih, pernah bukan ngerasain sih, ngelakuin hal itu gitu. Jadi sebenarnya karena lingkungan cowok ini, teman ceweknya lebih banyak. Berarti bisa dibilang kalau dalam HP si cowok itu bisa jadi asrama cewek gitu ya? Iya, jadi sebenarnya cowok itu apa ya, kalau dibilang setianya cowok itu tetap pasti banyak kontak ceweknya. Buat kalau gabut. Nah, jadi makanya kayak si cowok itu kalau dibilang dia itu kayak bener-bener kayak pertama cari kepastian, dan kayak gimana ya, susah buat dijelaskan juga. Kadang kakaknya tadi ketika dia kasih perhatian ke sini, tapi di sini kayaknya responnya lebih cepat, maka dia bakal loncat ke sini. Dan kadang cowok itu nggak cukup puas cuma satu, gitu. Astagfirullah. Dan susah buat dijelaskan. Tapi kadang ada kalanya cowok itu kalau udah ketemu sama cewek yang tepat, cewek yang benar-benar dia sayangi, senakal-nakalnya cowok bakal berubah. Iya, senakal-nakal cowok. Karena contoh kayak Raffi Ahmad, playboy apa sih dia? Baim Wong, ya kan? Itu kan playboy semua, ya kan? Dan banyak lah orang-orang yang mungkin teman-teman kita, ya kan, kayak gitu, yang mungkin playboy. Tapi ketika benar-benar ketemu cewek yang tepat, dia bakal benar-benar berubah total. Karena gue pun pernah ngerasain itu juga, pernah berubah total. Gitu. Nah, kalau buat kalian nih, jadi tadi kalian kayaknya menyalahkan cowok, ya kan? Sekarang gue yang bakalan nggak menyalahkan juga. Aku yang bakalan nanya ke cewek gitu. Nah, ini buat para laki-laki ya, gue mewakilin kalian, ya kan, kayak gitu. Ini apa sih namanya? Kunci gue sih. Ini buat para laki-laki, gue mewakilin kalian, dan buat para wanita, dengarkan. Kenapa wanita itu sering labil sih? Labil dalam hal apa? Ya, apa ya kalau dibilang, kadang pikiran wanita, hati wanita itu sering labil. Labilnya gimana? Ya, labil itu kayak gimana ya? Berubah-ubah kan? Sering berubah-ubah arah, sering berubah-ubah kayak apa ya? Hari ini dia yakin, besok enggak. Hari ini dia semangat, contoh kayak gitu. Besok enggak. Sering berubah-ubah. Tahu kan, labil lah itu. Kenapa sih kebanyakan wanita sering labil? Karena sebagian orang ada yang emang dia labil itu
menurut hati dia begini nih, tapi otak dia beda, pikiran dia, logika dia beda. Begitu mungkin. Kamu pernah labil nggak sih? Mungkin lebih tepatnya bukan cuma terjadi sama cewek aja, tapi cowok juga pasti ngerasain yang namanya labil. Bukan cuma pada remaja, ABG, ataupun bahkan orang tua pun pasti bisa merasakan yang namanya labil atau tidak konsisten terhadap pendirian atau apapun itu ya. Jadi dimana labil itu kita ada merasa mungkin ada keraguan atau mungkin bisa pada mudik juga. Gimana sih kalau udah mudik kita aja tuh udah bisa ngerubah segalanya gitu, semuanya. Jangankan cewek, cowok juga pasti begitu, labil, kadang begini, kadang begitu. Jadi jangan menyalahkan cewek kenapa sih labil, jadi nggak gitu. Semuanya labil, semuanya pasti merasain labil, semua pasti labil. Dimana mungkin bisa terjadinya labil bisa terjadi karena kita ada titik jenuh. Nah, ya. Jenuh. Kadang kita kalau udah lelah itu bisa jadi tumbuhlah rasa labil tuh dari situ. Bisa dari situ. Seperti itu ya. Iya. Jadi jangan menyalahkan ya, mendominasi cewek kok labil. Apakah wanita itu selalu benar? Iya. Emang Iya. ada masalah kan nih, kan Nih denger Nih. denger dulu. Mbak Salah ada nggak? Mbak Salah ada nggak? Nggak ada, adanya juga masalah. Enggak, denger dulu nih. Karena banyak yang bilang katanya wanita itu selalu benar. Iya, benar. Benarnya itu dari mana sih? Nih. Kayak gini benar, kayak gitu benar. Ya benar. Ya terus gimana gitu? Masa selalu benar gitu? Kapan salahnya? Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau laki wanita salah, kembali lagi ke pasal laki-laki yang buat salah. Iya. Gimana sih? Nah kan adanya juga masalah, nggak ada Mbak Salah. Alasan itu. Iya kan? Bener kan? Yang wanita itu selalu benar ya. Pengen dingertiin. Iya, lebih tepatnya sih itu sih, cewek itu pasti ingin selalu dimengerti. Tapi bukan berarti ya cewek selalu benar, nggak juga sih. Enggak. Ada salahnya. Ada salahnya juga. Tapi dia nggak mengaku. Iya. Gengsinya terlalu tinggi. Apakah benar wanita itu memang kayak apa ya? Nah benar, wanita itu kan kalau dibilang kan kebanyakan ya, nggak semua. Tadi yang kalian bilang tuh kalau wanita itu gengsinya tinggi. Misal contoh, ketika dia rindu, jarang cewek itu mau bilang duluan. Ketika dia suka, jarang dia mau bilang duluan. Why? Padahal untuk mengutarakan itu nggak harus laki-laki terus. Tergantung. Kan tadi kan aku bilang nggak semua. Iya, nggak semua. Tapi kenapa kebanyakan kayak gitu? Kalau gua kadang belak-belakan sih. Kalau emang udah merasa, bisa nih gini. Ini bukan masalah benci, tapi kan tadi kayak misalnya mengutarakan kayak iya, rindu, perasaan ya, gitu perasaan. Karena gua pernah Kenapa? ngomong. Aku rindu Enggak. gitu. Bukan? Tapi nggak mau Ya, langsung di HP. Kalau di HP gue berani, kalau mau langsung gue diem. Diam. Pernah nggak ngomong rindu langsung? Enggak. Nggak. Kamu Aku belum pernah sih. belum pernah. Paling berani di HP. Terus ya berani di HP. Kayak gitu sih kalau buat Pernah nggak kalian berdua buat Mila dulu? Pernah nggak sih kalian nembak cowok duluan? Nggak pernah. Lain? belum pernah. Belum pernah. Berarti selalu cowok yang harus mengutarakan dulu ya. Iya. Iya, cowok harus gentle lah. Iya. Gentle. Kalau bilang suka pernah, cuman di HP. Kalau mau langsung enggak. Gue nggak seberani itu. Ini kita lagi dong yang nanya. Nah, silakan. Karena dari tadi lo nanya terus. Oke. Ini jawab jujur. Siap. Apa lo udah move on? Dan kalau belum, apa sih kenangan yang emang sampai saat ini lo belum lupain? Berat. Kan kata lo gitu kan? Enggak jujur gue.
Jawab jujur. Harus jujur guys. Bulan puasa nggak boleh bohong. Kalau dibilang move on, udah. Yakin? Belum yakin ya. Harus yakin lah. Move on udah. Cuma kalau masalah apa? Kenapa sih sampai saat ini masih kenangan apa yang masih teringat? Karena perjalanan apa ya? Karena tuh ya gue buka-bukaan aja di sini. Karena gue kalau udah sayang sama cewek itu gue selalu memanjakannya. Ya, jadi gue pengen selalu ngeliat dia bahagia, pengen ngeliat kayak dia selalu tertawa. Banyak hal konyol yang gue lakukan supaya dia tertawa. Dan di saat itulah dia tertawa dan bahagia, ya itu menjadi kenangan yang indah. Menjadi kenangan yang seperti itu yang sulit buat gue lupain sampai sekarang. Ya tapi gue berpikir lagi karena ya, kita harus belajar dari hal itu. Buat apa kita mikirin orang yang udah pergi, sedangkan orang yang pergi nggak mikirin kita, enak banget dia kan kayak gitu. Udah pergi sesuka hatinya, terus kita pikirin kan kayak gitu. Menang banyak dong kan kayak gitu. Belum tentu yang kita pikirin hari ini mikirin kita. Siapa tahu lagi jalan sama yang lain. Iya. Siapa tahu lagi happy sama yang lain. Siapa tahu lagi teleponan sama yang lain. Jadi buat itu aja sih. Tapi kalau emang ada seseorang di masa lalu lu nih ngajak lu buat balik lagi, apa lu bakal terima? Kalau masalah itu jodoh. Tapi kalau memang itu yang terbaik, kan ada namanya perjalanan hidup ya. Kita nggak bakalan bisa menolak seseorang untuk datang. Nah, kalau memang itu yang terbaik, mungkin itu jodoh kita. Kenapa enggak? Jadi semakin kita itu semakin dewasa ya, memang kita memilih pasangan hidup itu penting. Tapi sekarang itu yang gimana caranya ya, kita memilih yang keluarganya terima kita, dia sayang sama orang tua, udah selesai. Masalah materi bisa dicari bareng-bareng. Gitu aja. Kalau kamu kan? Apa ditanya kan? Kalau ada orang yang di masa lalu buat balik lagi ke kamu, Kalau aku nggak akan mungkin kembali pada luka yang sama. Di mana kini masa laluku? Apakah engkau mendengar laguku yang tak tersaji hanya untukmu sebagai pelengkap cerita hidupku? Apa sih kalau kata kamu tuh aku nggak bakal mungkin balik pada luka yang sama. bukan itu. Ngapain balik lagi ke tempat yang sama? Iya, kalau memang itu menyakitkan. Tuh. Tapi sih kalau aku pribadi ya, mungkin karena sifat orang kan beda-beda. Ya. Memang kalau dibilang apa ya, menyakitkan, sakit. Cuman kadang-kadang itu aku tuh mudah banget buat ngelupain rasa sakit itu. Jadi saya walaupun sesakit apapun, kadang kalau udah ngelihat orangnya atau kayak gimana gitu, malah kayak aku ngerasa bersalah gitu. Jadi aku tuh orangnya kayak ngerasa banyak malah kayak aku yang banyak ngelakuin kesalahan kalau dalam hati gitu. Tapi kan kalau di mulut kadang-kadang mulut kan terbawa emosi gitu. Kayak gitu. Dalam banget kayaknya Iya. pertanyaannya itu. Masih continue nih. Kenapa aku bisa dikatakan seperti itu? Karena aku dulu pernah punya hubungan di mana aku pernah dikecewain, aku pernah disakitin, terus dia minta kesempatan kedua. Oke, masih bisa aku terima. Oke, yaudahlah, nggak apa-apa, mungkin bisa diperbaiki. Oke, nggak lama dia bikin kesalahan yang sama, bikin salah lagi gitu, yang udahlah, capek, kenapa sih gini terus dia minta kesempatan untuk yang terakhir kalinya. Oke, dia udah janji segala macam gitu, tapi dia ngecewain lagi. Nah, dari situ tuh ngapain udahlah ngapain kita kembali ke tempat yang sama yang emang sama. Jadi emang itu yang berasal dari kisah nyata yang dialami diri sendiri. Sebaik apapun masa lalu, sebagus apapun kenangan bersamanya, kalau dibawa ke masa depan itu nggak bakal Iya, nggak, itu bukan jadi apa. Iya, karena dia bakal merusak kebahagiaan yang udah kita bangun selama ini. Betul. Masalah itu hanya sebagai pembelajaran
Iya. Betul. Oke, sekarang aku mau nanya sama kalian, udah kan? Udah. Sekarang aku mau nanya sama kalian. Kalian pilih dicintai apa disayangi? Kan dicintai sama disayang itu beda dong. Ya kan? Iya. Kan? Perbedaannya dicintai dan Iya. disayangnya apa? Kan karena perbedaan disayang di mencintai itu kan mencintai belum tentu dia menyayangi. Ya kan? Karena mencintai itu kan namanya ini kan bukan cinta antara keluarga ke keluarga ya, tapi cinta antara pasangan ya. Kalau mencintai itu kan kebanyakan cinta pakai nafsu, betul nggak? Kalau menyayangi belum tentu mencintai kan, dia hanya sekedar menyayangi itu kan banyak dia menyayangi sebagai adik atau kayak gimana. Nah, kalian pilih dicintai atau disayangi? Disayangi. Buat Ain Disayangi. disayangi. Ya. Why? Sayangi, karena kalau seperti yang Kara bilang, dicintai belum tentu disayang. Kalau udah disayang udah pasti dicintai gitu. Karena kalau cinta itu bakal tumbuh dengan sendirinya perjalanan waktu. Cinta itu datangnya dari Allah. Terus sayang itu sifatnya tuh permanen. Sayang itu pasti permanen. Dan kadang semakin kita bersamanya itu kita malah semakin sayang. Udah bukan cinta lagi, lebih mungkin ke kayak sayang itu karena kasihan. Kalau kata bahasa Sunda tuh ke nyaah, ke anjen gitu lah, kayak gitu. Nyaah, ke anjen, Nyaah, ke anjen ya. Makin lama tuh bukan cinta lagi, apa sih? Bukan cinta lagi, tapi sayang gitu. Semakin lama tuh malah semakin tumbuh besar rasa sayang. Oh, siap. Itu dari ibuku sendiri juga kayak gitu sih. Bukan cinta, emang nggak ada cinta gitu, nggak ada sayang gitu. Karena kan mencintai belum tentu memiliki, harus memiliki, ya kan? Memiliki belum tentu dicintai. Ini apa? Nah, ada lagi sih pertanyaannya buat kalian. Aku nggak nanya-nanya. Oh Dia ya udah, nanya. oke. Oh, nggak usah. Sengaja sih aku nanya itu biar kalian itu nggak nanya-nanya gitu. Justru ini aku Justru dia satu lagi nih. Aku mau nanya apa ya? Oh iya, ini aku sering banget sama seperti yang sebelumnya, ini kasus juga nih Aduh. di beberapa Kasus pasangan. apa? Iya, di beberapa pasangan di Indonesia, mungkin di luar Indonesia juga sering terjadi. Kenapa sih selalu ada alasan klasik, kamu tuh terlalu baik buat aku, sedangkan kita kalau nyari pasangannya pasti yang baik lah, masa nggak mau yang terbaik, iya nggak? Betul. Tapi kok kenapa ada orang, lu tuh terlalu baik buat gue? Apa sih pandangan Karma terhadap apa statement seperti itu, apa gitu? Sebenarnya Iya. itu statement itu lo itu terlalu baik gitu. Itu hanya sebagai tameng alasan untuk dia menolak, tapi dengan yang halus lah. Sebenarnya dia itu belum siap menerima kita, atau dia belum siap kayak membuka, dan dia belum sepenuhnya punya perasaan sama kita. Nah, maka dengan alasan yang bertameng, kamu itu terlalu baik buat aku, jadi kayaknya nggak mungkin karena aku orangnya kayak gini. Padahal tahulah kalau orang yang bilang kalau misalnya orang yang bilang kamu itu terlalu baik, padahal orang yang ini tadi, si ceweknya ini padahal siap terima kita dengan kondisi apapun, tapi karena mungkin cowoknya ini belum siap menerima si ceweknya, dengan itulah alasan dengan secara halus supaya si cewek ini melupain si cowok itu. Kenapa dia memilih untuk memulai kalau memang dia akhirnya kayak gitu? Nah, itu barusan kemarin aku bilang sama seseorang, di dalam hidup ini kita nggak bisa menolak orang untuk datang. Ada orang yang datang itu hanya sekedar bertamu. Ada orang yang datang itu benar-benar untuk menjadi bagian dalam hidup. Nah, jadi kita nggak bakalan tahu yang mana nih yang cuma sekedar bertamu, cuma mau minum, mau makan, mana yang benar-benar jadi keluarga kita nggak bakalan tahu. Jadi nggak bisa kita yang nembak, betul nggak? Karena kan cinta nggak datang kapan aja dan bisa pergi kapan aja. Kenapa sih nggak jujur aja gitu? Lu terlalu baik, berarti itu alasan klasik tuh nggak masuk akal gitu. Naif. Naif banget, munafik kata bro. Oh,
Ini bener-bener pertanyaan kali ini bener-bener berat-berat semua ya menurut gue sih. Kalian bener-bener udah nyiapin itu semua ya. Luar biasa. Nah sekarang aku tanya sama kalian berdua. Nah kalian ini kan mewakilin cewek-cewek yang berhijab ya. Apa pandangan kalian sama cowok yang bertato? No. Karena tato itu katanya kalau bertato Enggak, kita nggak bicara masalah itu haram atau ini ya, tapi pandangan dari sudut pandang ya. pandang kita. Iya, dari sudut pandang seorang wanita ke cowok yang bertato. Iya, jadi kalau menurut aku tuh cowok tato itu kayak apa sih? Kayak gimana gitu? Kalau menurut Mila? Gitu. Apa sih? Cowok bertato. Menurut kamu ya, bukan Enggak banget sih. nggak banget, maksudnya nggak banget ini. Ya ngapain bertato? Emang dengan cara dia bertato ngaco gitu kan enggak? Ya kan? Tapi ada maksud atau tujuan. Gue tuh bukan mau dilihat maco atau gimana, karena tato itu ada yang bilang tato itu seni, gue suka seni. Itu menurut kamu gitu gimana? Iya, memang benar sih. Sebenarnya Ada yang bilang kan orang yang bertato itu kan belum tentu nakal, belum tentu bajingan. Iya. Dan mungkin dia bikin tato itu karena hobi atau seni ya kan gitu. Dan juga mungkin karena pengaruh lingkungan sekitar gitu. Tetapi belum tentu orang-orang yang seperti itu ya nakal kayak gitu. Gitu ya. Itu kan kalau menurut pandangan gua kayak gitu. Karena ibaratkan kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilan. Iya. Betul nggak? Ada orang yang berdasi belum tentu penampilannya apa, attitude-nya bagus, dia benar-benar jujur ya kan. Ternyata banyak orang yang berdasi tapi korupsi. Betul. Betul nggak? Mungkin kita nggak bisa menilai seseorang dari segi penampilan. Nah, kalau menurut kalian dari orang yang bertato itu ya gimana sih? Nah ini Buat aku, apa? lebih enaknya lagi gimana kalau misalnya kalian punya cowok yang bertato? Punya cowok, punya temen doang nih. Cowok, misalnya punya pasangan yang bertato. Kalau aku sih jujur ya, aku sebenarnya nggak suka sama cowok yang bertato. Bukan berarti aku benci ya, Aku punya aku nggak tato. suka. Ya it's okay. Aku juga ada tato. Tanda. Aku tato nih tadi bikin tato tuh. Tato. Terus ya aku nggak suka, tapi bukan berarti benci. Karena seperti yang Karmat bilang sebelumnya, itu tuh nggak bisa menilai seseorang tuh dari covernya aja. Dia bertato belum tentu dia nggak baik, belum tentu dia nakal. Bisa jadi dia yang bertato dia yang lebih kuat ibadahnya dan segala macam, Betul. dia lebih baik atau lebih dari kita gitu kan. Kalau buat aku sendiri, cowok bertato itu kalau buat sebagai pasangan itu sih enggak sih, aku lebih enggak. Enggak ya? Nah, cuman kalau buat Karena aku teman, nggak suka. it's okay. Itu oke, nggak apa-apa, no problem. Tapi kalau buat pasangan, Buat pasangan mungkin enggak deh, karena aku nggak suka gitu. Aku nggak suka bukan berarti benci, cuma nggak suka. Sama seperti halnya aku tuh nggak suka orang yang cowok yang merokok, ya pasti aku bakal nyari pasangan yang nggak merokok. beda aku Bukan berarti pensiun lah. bukan berarti aku benci orang yang rokok, enggak sih, aku nggak suka gitu. Pasti ada lah, nggak semua orang bertato, tapi nggak semua orang juga rokok gitu. Oke, sekarang siapa? Aku menanya lagi ya. Kita udah. Udah kan? Mungkin Udah nanti seru. bakal aku pikirin. Pertanyaan buat kalian berdua. Pertama jawab dari Ain terlebih dahulu. Pilih ngejanda atau perawan tua? Nah, pilih mana? Kak, Ini pertanyaan yang harus dijawab jujur dan ini sangatlah membingungkan. Bingung lah intinya, berat pilihannya ya. Tapi ya kalian harus pilih, nggak bisa dong kalian pilih dua-duanya. Ini untuk menjandanya nggak menjanda selamanya kan? Ya enggak, ini kan maksudnya itu pilih ibaratnya ngejanda. Ya maksudnya nggak ngejanda selamanya, maksudnya tapi pilih ngejanda karena tadi maaf bukan ngedoain gagal dalam berumah tangga kan gitu kan, mungkin karena apa gitu, atau pilih nggak nikah sama sekali alias perawan tua. Pilih Menjanda. Itu pilihan kamu. Iya, Why? menjanda. Kenapa ya? Abang pilih
perawan. Karena gendernya menggoda. Karena gendernya menggoda. Oke. Enggak juga sih. Kenapa? Gimana ya? Aku juga bingung sih menjawab. Ayo, kenapa? Kasih alasan. Iya sih. Kalau jadi perawan tua kok nggak jadi perawan tua juga Kalau jadi kali? perawan tua mungkin kisahnya kayak nggak laku Iya, gitu iya, ya. lebih ke nggak laku dan Lebih ke banyak ya Allah orang sedih banget. Jadi iya, kayak sedih selama banget. hidup lu Ngenes kemana aja banget, gitu ya? Iya, kayak ngenes banget gitu loh. Iya, kayak ngenes banget. Tapi kalau janda ya Sama aja agak ngenes sama cuman, sih, tapi cuma ada seenggaknya kisahnya kita gitu. udah ada kisahnya, ada pengalaman gitu. Oh, memang janda itu yang berpengalaman. Gitu. Oke, kalau dari Mila, Sama sih kayaknya. pilih ke janda. Iya. Kenapa tuh? Gak boleh sama. Lah kan ya gimana kalau perawan tuh kayak gimana gitu. Kan kalau janda itu mungkin tinggal meninggal atau ada apa sih faktor lain. Oke, aku ini masih ada pertanyaan yang agak-agak berat ke kalian tuh ya. Nah, sekarang aku akan tanya lagi. Pilih ngejanda. Nah, ini masalah tentang janda terus. Nyari janda mulu ngomongin. Pilih ngejanda atau dimadu. Janda. Ayo. Nih, kalian punya suami yang baik, ya? Pasti dong, suami pasti kalau udah jadi calon kita, udah jadi suami atau jadi istri kita, berarti kan dia yang terbaik, betul nggak? Tapi kalian dimadu, pilih dimadu atau ngejanda? Buat Mendingan janda. Mila. Janda. Wah, Karena kalau di madu itu kayak emang sih katanya cewek kalau mau di madu itu jaminannya surga. Cuman kembali lagi ke diri kita. Kalau kitanya punya kayak sifat kok dia ke situ terus ke gua enggak, ada iri gitu tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak sepenuhnya ikhlas juga. Ya mana? pilih ngejanda. Itu prinsipmu. Iya. Kalau dari prinsip Ain, Kalau buat Sulit diri ya. aku sendiri mungkin aku lebih milih di madu kali ya. Karena kalau karena madu itu manis kan. iya, karena enggak juga sih. Karena kalau mungkin menjanda kita hidupnya pasti merasa sepi karena nggak ada pasangan. Ya walaupun di madu tapi sesekali yang pasti kita ada pasangan gitu. Ya walaupun yang emang dibagi tapi ya bagaimana ya. Yang penting belanja bulanan lancar aja gitu. Nah, kalau aku sih ya, prinsip orang beda-beda ya. Tapi kalau aku menurut laki-laki, bagusan di Ain sih. Karena kalau misalnya kalian ngejanda, ya. Kita nggak bisa. Tapi kalau memang laki-laki kalian nggak ibaratnya tetap menafkain atau kayak gimana, selama dia menafkain itu sih nggak no problem kayak gitu ya. Cuman daripada kecuali kalau suami kalian itu main tangan. Iya. Yang penting bener kata Ain, duit dapur masih jalan, nafkah masih jalan, kayak gitu. Lahir batin masih jalan, kayak gitu, no problem aja kayak gitu. Memang sih agak ada rasa-rasa kecewa, apa ya, terlalu sakit ada pasti dong, namanya juga di madu kan gitu. Oke, buat kalian berdua lagi, aduh lupa aku ini apa sih? Doang deh. Oh, usia. Banyak menjebak semua. Banyak menjebak semua guys. Kalian itu para wanita kenapa sih mudah banget baper? Hah? Karena wanita itu pakai hati, bukan pakai pikiran. Dengar, emang laki-laki nggak pakai hati? Enggak. Enggak. Astagfirullah. Pakai logika, iya. Lebih ke logika sih kalau cowok tuh laki-laki berpikir pakai logika, bukan kayak cewek itu pakai hati. Emang iya? Coba iya pakai hati karena cewek tuh lebih orang yang lemah lembut, yang cepat Berperasaan. tersentuh dan berperasaan. Oh, jadi Cewek kalau itu kalau ada laki-laki yang mudah tersentuh berarti agak cewek-cewekan gitu. Agak gini. Iya, nggak lekong. Oke, jadi wanita itu mudah banget baper karena wanita itu sensitif hatinya kayak gitu. Itu menurut Iya, kalian. Tapi ada yang cewek itu yang udah sulit untuk baper, itu kenapa? Apakah dia udah mati rasa atau kayak gimana?
Itu sih Apa penyebabnya? Karena dia Mungkin- mungkin pernah disakitin dan dia nggak mau dikecewain lagi. Jadi dia berusaha buat nggak baper, berusaha buat menolak semua Iya. hal yang masuk itu. termasuk terjadi pada Ain juga. Ain tuh orangnya nggak mudah suka sama orang, sulit banget, bahkan sulit suka sama orang. Bisa dikata buat kata baper lah, itu sulit banget sih. Jadi kalau udah baper, Tapi kalau udah baper pasti akan bertahan dan sama satu nama gitu. hanya satu nama. Only one. Nah, ini pertanyaan yang itu terakhir buat kalian mungkin kan. Oh ya, buat para wanita guys ya, kenapa sih kalian itu ya, baik kalian itu sahabat, baik kalian itu pacar, baik kalian itu siapapun, yang ibarat masih muda, kenapa sih kalian itu kalau lagi dapet bawaannya emosi, marah-marah, kadang nggak jelas, yang nggak salah dimarahin, yang apa ya, kadang ya pokoknya Kiki gimana yang jelasin susah juga, kalian tuh intinya nggak jelas, kadang marah-marah sendiri, terus emosionalnya tinggi, dan kalian itu kalau ditanya juga kadang Serah. jawabnya nggak jelas, terserah dan Nggak jutek, apa-apa. cuek. Why? Faktor pertama, aku pernah baca atau lihatlah di acara dokteran kayak gitu tuh, pada saat wanita menstruasi itu hormon wanita meningkat. Jadi ada perubahan Itu hormon. jadi itulah yang meningkatkan emosional atau Emosional. gejolak mereka. Iya betul. Jadi lebih sensitif perasaannya. Cuman kalau menurut aku pribadi itu lebih kembali pada diri sendiri, dia bisa ngontrol emosi apa enggak. Kayak aku sih juga bukan berlebihan apa gimana. Kok berlebihan banget sih dengan alasan gue tuh lagi mens, lu jangan macem-macem ntar gue kayak gitu-gitu. Iya. Cuma kataku apa sih, nggak harus jadi tolak ukur atau acuan juga jadi bisa marah-marah ke orang tanpa jelas gitu. Ya udah sih, kalau lu bisa ngontrol emosi ya nggak bakal terjadi. PMS nggak PMS, kalau dianya emosi Emosi. nggak tetap emosi. Iya. Jadi kalau buat yang namanya emosi karena PMS itu, kalau menurut aku itu bukan alasan yang Aku logis. sih yes, soalnya Aku apa ya? kurang setuju sih. Karena sebenarnya nggak ada hubungan antara, memang ada sih hubungan tadi yang dibilang soal apa, ketika seorang wanita lagi dapat itu kan hormonnya naik. Iya. Tapi kadang memang ada yang berlebihan, kadang ada yang benar-benar jutek abis, cuek abis, dan emosionalnya benar-benar tinggi. Sampai-sampai kadang kita itu mau sebagai laki-laki kayak gimana ya, bukan nggak nyaman, jadi kayak mau ngobrol mau apa itu jadi males gitu. Tergantung. Takut salah, nggak mau jadi nih orang kan kayak gitu. Setiap cewek juga yang Beda-beda. beda-beda sih, ada tergantung dari masa ini juga beda-beda. Setiap cewek pasti beda-beda. Ada yang bisa naik emosi, ada yang emang emosinya tinggi, ada yang itu beda-beda. Oke, jadi itu Nggak pertanyaan jawabannya buat kalian ya. Nggak semua. Oke, ada kalau dari gua sih, dari aku sih nggak ada lagi yang mau aku tanyain ke kalian. Mungkin next time kita bakal bikin konten-konten lagi ya buat Komen di bawah mau konten apa di link ini. ya. Kalau buat teman-teman, kalau misalnya kalian pengen aku bikin konten apa sama mereka berdua, silahkan komen di kolom komentar, aku tunggu ya. Yang penting komennya positif ya. Kalian kalau aku suruh bikin kontennya positif, aku bakalan lakuin. Karena konten aku konten-konten yang positif buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya konten-kontennya nggak jelas, nggak bakalan aku lakuin gitu. Ya, apalagi kan mereka berdua ukti-ukti semua kayak gitu. Amin. Nah, dari kalian berdua nggak ada lagi yang bertanyain kan? Mau nanya Oke, aku Ya, terakhir. kasih satu pertanyaan aja. terakhir apa ya? Ini pertanyaan yang sulit banget sih. Sulit. Apaan? Cara kita misalkan nih kita deket sama salah satu keluarga yang si satu orang itu penyebab hancurnya hati kita gitu. Cara rapat menyikapi orang itu gimana? Kita tuh sebenarnya tuh kita tuh ada hubungan yang baik sama misalkan dengan kerabatnya gitu, tapi kalau dengan kita berhubungan sama kerabatnya itu muncullah stimulan atau
muncul apa kayak bayangan-bayangan sama dia yang udah emang menghancurkan kita apa sih yang harus kita tuh, apakah kita harus menjauh juga dari orang itu atau Ini masalah kerabat atau pasangan? bisa kerabat ya pasangannya? Enggak, kalau kan antara kerabat sama pasangan itu kan beda dong. Karena juga jawabannya juga pasti beda. Pasangan lah, misalnya pasangan, nah, tapi kita dekat sama salah satu kerabatnya si pasangan kita ini. Oh, jadi kayak gini, kamu itu pasangan aku. Iya. Tapi aku deket sama Misal Mila. Mila gitu, Kakaknya iya. gitu. Kakaknya tuh gimana Kakaknya. gitu, iya. Tapi yang tapi di antara kita itu kan sebenarnya nggak ada konflik. Iya. Tapi yang konfliknya itu dari sini. Gitu. Bukan dong, kebalik, aku yang konflik sama Karamatnya, pasangan gitu. Karamat yang udah misalnya udah ngancurin aku gitu ya kayak gitu. Tapi Karamat ini ada hubungan baik sama Oh, aku gitu. ada hubungan baik sama ini. Iya, sedangkan kalau aku misalkan dekat lagi, kalau misalkan Karamat apa sih gimana sih, pokoknya kalau aku berhubungan lagi sama Mila, aku tuh kayak keinget lagi gitu sama aku gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kamu yang punya konflik sama aku kan kayak gitu, dan kamu gak ada konflik sama dia, tapi karena kamu kalau kamu berhubungan sama dia, deket sama dia, tapi akan teringat sama aku kan gitu kan? Iya, karena kan ya, Kalau menurut aku sih apa ya, itu profesional aja, karena apa, dia nggak punya salah ya kan, dia nggak tahu apa-apa, dan ya memaafkan itu juga penting. Ya inilah yang terjadi, yang pernah aku alami juga kan kayak gitu. Apa boleh buat, udah saling memaafkan. Ya namanya manusiawi, buat ngelupain hal seperti itu nggak gampang, apalagi kalau misalnya melihat wajahnya langsung dari. Tapi seiringnya lambatnya laut, kalau benar-benar kita ikhlas sih, semuanya bakalan clear kok. tapi nggak ada salahnya kan kita memilih buat menjauh dari Buat dia, buat kita ngejauh lupain. sebenarnya, ibaratnya buat sementara kita ngejauh mungkin karena untuk melupakan hal tersebut sih, itu no problem aja. Mungkin kita butuh kayak udara segar, suasana baru, supaya, Tenangan. kita ngelupain kenang-kenangan tersebut kayak gitu. Karena kan pada dasarnya manusia itu tempatnya salah, terus juga tempatnya banyak lah dan segala macam kayak gitu. Oke, baiklah, cukup. Nah, terus juga buat kalian berdua, apa pesan kalian untuk para wanita yang mungkin nanti bakalan nonton video ini? Buat kalian berdua, apa pesan-pesan kalian untuk para wanita? Yang Buat Mila dulu. wanita yang apa nih? Ya buat para Seluruh. wanita, kesan-kesannya apa sih? Yang pesan-pesannya, bukan pesan-pesan buat kalian para wanita seluruh di Indonesia lah gitu. Ini kan nyeritainnya tentang ghosting, ya kan, tentang sakit hati gitu. Jadi buat kalian kalau sakit hati ya udah sih gitu. Nanti juga baik sendiri. Ya jangan terlalu nangisin, jangan terlalu mikirin, karena wanita itu nggak selemah itu. Iya, nggak semua cewek itu lemah. Nggak semua cewek itu punya mental yang cetek gitu. Kalau menurut aku sih, wanita itu memang bukan semuanya lemah, tapi memang semua wanita itu kuat. Apalagi anak pertama. Bukan anak pertama aja, semua wanita itu kuat. Iya. Kenapa coba? Kenapa? Karena aku pernah berpikir kayak gini, wanita hebat, bisa ngelahirin, bisa nyusuin, bisa membesarin anak, bisa makanin anak. Tapi laki-laki belum tentu bisa ngelahirin. Iya, makanya kalau kalian sakit hati ya udah sih, sakit hati ya sifatnya sementara, nanti juga bakal dapat yang lebih baik, bakal dapat kebahagiaan yang jauh lebih besar. Ya jangan terlalu dipikirin, jangan nangis karena itu, biarin, minta sama Allah ya buat dapat yang terbaik lagi. Ini kasih pesan atau curhat, Neng? Dua-duanya. Dua-duanya. Selesai? Selesai. Oke. Mungkin udah lega ya. Buat Aen, bukan pesan sih, pesan buat para wanita apa? Oke, girls, buat kalian yang di luar sana, pokoknya tetap semangat dalam menjalani hari-harinya, jangan berputus asa, dan lupakan Amin. dan lupakan semua kenangan-kenangan yang menyakitkan bagi kalian, entah itu dari orang
itu sangat-sangat mengganggu mental dan merusak kesehatan ya lebih Iya. pasti. Itu nggak baik guys. Dan jangan lupa juga kalian jangan sampai begadang guys. Skincare mahal. Ingat skincare mahal guys. Pokoknya iya. Pokoknya Batuk aku dengan skincare mahal. selain jaga kesehatan kan juga harus jaga kesehatan kulit kalian ya. Jangan terkena matahari. Iya, karena penting banget bagi buat para wanita. Kalian harus menjaga, kalian harus merawat titipan dari Allah Subhanahu wa taala pokoknya. Oke, Ya. sebenarnya ada yang aku pertanyakan sama kalian. Ini agak ekstrim nanti. Ya udah nanti kan. Sekarang pesan buat laki-laki. Pesan buat laki-laki yang di sana yang nggak baik, Berarti tolong bukan di sini ya. iya. Di sana maupun yang di sini, pokoknya dimanapun kalian berada, bagi cowok-cowok kalian jangan sampai menyakiti para wanita, jangan pernah mengecewakan. Cobalah kalian lihat sama anggaplah wanita itu sebagai ibu kalian, karena kalian mungkin tidak akan pernah mengecewakan atau menyakiti hati ibu kalian. Lebih tepatnya seperti itu. Jangan sampai menyakiti wanita, apalagi kalau kalian sampai main tangan itu nggak boleh guys. Astagfirullah, itu nggak boleh banget, nggak boleh. Kalian harus jadi pribadi yang baik, yang jangan sampai ada keinginan apa ya, kayak mempermainkan wanita. Itu nggak baik guys. Nggak boleh. Menghancurkan. Apalagi menghancurkan, itu nggak baik. Nanti karena akan bisa menjadi berakibat fatal kepada keluarga kalian. Seperti ada orang yang bilang itu bisa jadi karma buat nanti keluarga kalian nanti. Itu sih. Mungkin bukan cuman cowok yang kena batunya, tapi bisa jadi keluarganya juga. Iya. Tapi aku sih yakin para cowok-cowok di luar sana nggak semuanya seperti itu. Pasti kalian ke cowok-cowok yang baik lah ya. Pasti yakin. Cuman tetap jaga kesehatan kalian guys. Harus selalu ingat 3M. Harus jaga jarak, pakai masker. Pakai masker, cuci tangan selalu. Jangan ikuti dia nggak pakai masker guys, nggak ngikutin prokes. Karena aku nggak kena corona ya. Lancar-lancar puasanya. Iya, pokoknya lancar-lancar puasanya untuk semua cowok-cowok ganteng di luar sana. Enggak cuma semua cowok ganteng kok, nggak ada yang cantik. Pokoknya sehat-sehat kalian di luar sana. Semoga kalian langgeng sama pasangannya. Semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pokoknya Amin. sukses dunia dan akhirat. Amin. Enggak cuma buat cowok aja, tapi buat cewek. Pokoknya buat seluruh warga Indonesia maupun di luar Indonesia. Mungkin kita mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi aku ada satu pertanyaan untuk menutup konten kali ini. Ya. Ini Apa lagi? pertanyaan yang benar-benar ekstrim, pertanyaan yang benar-benar maaf sebelumnya, maaf nih, semaafnya aku udah beri-beri minta maaf sama kalian. Tapi ini yang harus aku tanyakan ke kalian supaya juga para wanita mengerti dan supaya para wanita juga sadar. Seberapa penting dan seberapa penting dan seberapa penting. Seberapa penting kan? Bukan seberapa penting keperawanan itu bagi kalian. Penting Penting banget. Dan itu benar nggak tidak ternilai oleh apa. Sangat. Betul. Betul. Tapi kenapa banyak orang yang kehilangan perawan sebelum menikah? Allah alam ya, aku sih Ketika mereka bilang udah kehilangan semua itu, banyak yang bilang laki-laki itu sama aja, laki-laki ini perusak. Why? Nah ini kan maaf kan aku udah bilang maaf sebelumnya. Nah tapi ini yang harus aku pertanyakan ke kalian, karena kan kalian wanita yang mungkin mengerti gitu kan. Karena kan maaf karena itu kalian yang punya gitu. Tadi kan kalau dibilang seberapa penting, itu sangat penting dan itu tak ternilai oleh apapun, betul ya. Nah, tapi kenapa banyak yang kehilangan itu sebelum waktunya? Why? Ketika itu terjadi, mereka bilang laki-laki itu sama aja dan laki-laki itu perusak. Buat Ain, coba jelaskan kepada saya. Ini ya guys, pada saat wanita dan laki-laki berduaan, di mana itu yang ketiga itu pasti syaitan. Karena pasti setan itu akan terus menggoda dua individu yang mungkin bisa dibilang yang sedang jatuh cinta. Pokoknya ya yang saling kasmaran, pasti
dia itu akan selalu berusaha mengajak atau menggoda si orang ini buat melakukan hal yang negatif. Ya pokoknya dia di luar hal kayak gitulah. Jadi sangat berbahaya ketika memang dua orang yang bukan mahram itu berduaan. Itu sangat fatal sekali sih. Dan karena kebanyakan kenapa cewek selalu bilang, wah ini cowoknya nih yang kurang ajar ya, kayak gitu kan. Sebenarnya sih bukan cuman karena mungkin karena mereka berpikir, oh ya cowoknya ini yang ngelakuin kayak ini kayak gitu juga. Tapi mungkin dalam kenyataannya mohon maaf ceweknya juga yang mau gitu kan, karena sama-sama mau kan. sama-sama mau, iya. Tapi kenapa bisa dikatakan cewek itu cowok itu yang yang kurang ajar sama ceweknya? Karena si ceweknya itu ada bekas di mana bisa mungkin maaf nih dia hamil kayak gitu kan, malah kayak gitu. Tapi si cowok itu kan dia nggak nanggung apa-apa, begitu tepatnya seperti itu. Jadi si ceweknya ini meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh cowoknya, kayak gitu. Jadi untuk kalian semua para wanita di luar sana, kalian harus jaga diri baik-baik guys. Allah sayang kita guys, pokoknya sayang kita semua. Kalian jangan sampai berbuat yang hal-hal yang nggak baik lah, kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ada yang bilang katanya, aku sih nggak ikut campur sama urusan yang pacaran atau gimana, aku sih terserah, karena itu kembali lagi pada diri mereka masing. Mereka tahu apa yang baik, apa yang benar. Cobalah kalaupun misalkan punya pasangan, jagalah pasangan kalian baik-baik. Kalau memang kalian sayang, kalian nggak bakal mungkin menyakiti pasangan kalian. Harusnya kalian jaga mereka dengan baik, bukan dihancurin. Bukannya disakitin, dihancurin kayak gitu. Tapi sih menurut aku, sehebat apapun ngejaga, sehebat apapun ngejaga Iya. itu, tapi kalau orang udah pacaran itu, karena pacaran itu kan ladangnya zina, Iya. pacaran itu ladangnya dosa. Yes. Jadi kalau udah cinta dia akan terbuai, Iya. akan lupa Kayak segala. buta gitu kan ya. Kenapa ya, manusia itu dasarnya kalau lagi bahagia lupa dengan kesengsaraan. Ketika dia lagi sengsara, ya nggak? Dia ingin kembali lagi, menyesal melakukan hal-hal yang udah terlewatkan ya. Kayak gitu kan. Iya. Nah, gue pernah ini katanya jin itu bukan ngarah bukan mau ngambil harta manusia, bukan ngambil kekayaan gitulah, tapi jin itu nguji manusia itu dari iman, pengen ngambil imannya, seberapa kuat dia. Seberapa kuat iman saat ini. Jadi pokoknya jaga diri kalian baik-baik ya. Semua dalam hal apapun itu harus selalu jaga diri baik-baik. Mau itu cewek atau cowok, tua, muda, anak-anak, nenek, kakek, opa, om, segalanya, tante juga sama. Pokoknya harus jaga diri baik-baik. Oke. Dan manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini. Oke Semoga kalian guys, sehat sebentar selalu. lagi kita lebaran. Jadi kita semua bertiga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye. Yo.